Oke, kali ini bengkel saya kedatangan pasien, cuma bawa mesin aja. Ini adalah mesin Honda CB, untuk tahunnya saya lupa. Ini jauh-jauh dari Cianjur, Cidaun Cianjur. Kurang lebih perjalanan ke tempat bengkel kita itu kurang lebih 5,5 jam. Dan untuk masalahnya katanya, kata yang punya motor, ini keluar asap di knalpot. Tapi saya kemarin lupa menanyakan asapnya itu warna hitam apa putih. Kemudian ada suara berisik di bagian head. Jadi suaranya itu mendengung, seperti ada yang nangis katanya. Kemudian karburatornya katanya tolong disetting nanti, karena ini kalau tidak salah berebet atau mungkin tidak bertenaga, saya lupa lagi. Kalau dilihat sekilas tidak ada rembes. Untuk baut-baut juga terpasang semua. Dan ini katanya sudah CDI. Bisa dilihat di sini ada kabel spool dan pulser di sini. Nanti kita lihat pemasangan pulsernya di mana, apakah di magnet apa di kruk as. Sebelum saya bongkar, saya ingin tahu dulu gimana suara mesinnya. Nanti kita naikkan ke engine stand, kita coba dengarkan suara mesinnya dulu, baru kita bongkar. Ternyata kompresinya bocor. Boro-boro nanti mau nyala, kompresinya ternyata bocor. Berarti tes nyala kita skip dulu, langsung aja kita bongkar. Nah, seperti ini kondisi pistonnya, bisa dilihat. Untuk bodi pistonnya masih cukup mulus ya, tidak ada baret. Tapi pembakaran nyelinap masuk. Nah, ini saya jadi curiga karena bisa dilihat coakan yang X itu lebih besar daripada coakan yang in. Ini nanti kita cek bareng-bareng ya. Ini mudah-mudahan tidak ketukar pas pemasangan sebelumnya. Ini teman-teman tandain nih. Duh, gimana? Nah, ini. Pokoknya ini ada tulisan nih. Ini ada tulisan ini menghadap ke in. Nanti kita cek apakah ini pemasangannya benar atau enggak. Oke, kita cek bareng-bareng pistonnya apakah pemasangannya sudah betul apa belum, apakah posisinya tertukar antara in dan X. Tadi kan sudah saya bilang untuk yang ada markingnya atau angka, saya kurang jelas ya. Ini menghadap ke in. Untuk cara mengukurnya pakai sigmat seperti ini, kemudian pin piston dipasang, kemudian seperti ini kan kita dapat 33 ya, 33. Kemudian sebelahnya sama seperti ini dapat 34,5. Nah, nilai yang paling besar itu adalah posisi X. Kita balik, apakah benar? Tuh kan, ini terbalik pistonnya, lur. Jadi harusnya seperti ini. Oke, kita lanjut cek lagi yang lainnya. Untuk boringnya, untuk cleanernya cukup mulus, walaupun memang tidak ada baret ya, walaupun memang kelihatan ada tanda-tanda motornya jarang dipakai karena ada bercak-bercak. Kemudian untuk head, ini headnya sudah diberingkan, ini jeber, untuk ini juga sama jeber, dan ternyata pakai packing ya. Ini saya nggak tahu fungsinya buat apa. Ini kondisi klepnya seperti ini. Kita cek tes kebocoran dulu ya. Masukkan bensin. Biasanya sih yang X yang kena duluan kalau nabrak. Yang in aman.
Coba yang X. Oh, yang X langsung bocor ya. Tuh bisa dilihat sendiri. Oke. Kemudian untuk noken as, ini pakai BOSS ya, karena kemungkinan ini headnya CBK3. Tapi ini BOSS-nya tadi saya lihat retak. Nah, ini retak. Kemudian untuk ini, nah ini bisa didengar volumenya coba dinaikkan. Ada sek sek sek. Ini kalau diputar-putar gergal-gergal. Apakah memang efek dari apa? Si tutup headnya terlalu ngepres. Nanti kita cek, atau ini pas ngebubutnya kurang kecil. Nanti kita cek. Tapi di samping itu untuk knocknya masih bagus, lumayan lah. Nah, ternyata sudah pakai RRA. Untuk rumahnya sih oke, tapi nanti saya mau enggak sih. Ini udah kena ya. Ini ke iso oli tadi. Ada dikit. Untuk karet. Sudah dalam dan sudah keras juga. Untuk gigi noken as juga sudah habis ya. Ini sebaiknya diganti. Untuk kondisi stang seher atau dalaman mesin seperti ini kotor ya, bekas oli. Kemudian untuk toleransi stang sehernya ini juga sepertinya di luar batas toleransi, agak oblak sih. Dan ternyata sudah menggunakan CDI, kemungkinan menggunakan magnet grand. Untuk bolster ditanam di blok magnet. Kondisinya seperti ini. Sensor netral juga dilem. Dan yang agak aneh menurut saya, ini ketika kruk as diputar-putar seperti ini seperti tidak ada hambatan dari magnetnya, jadi seperti loss, seperti magnetnya tuh dayanya kurang kuat. Kemungkinan mungkin magnetnya lokal, atau memang si daya magnetnya itu kurang besar. Seharusnya ketika diputar-putar ini ada hambatan dari magnet. Kita buka aja langsung, kita cek kondisinya. Seperti ini kondisi magnetnya. Untuk pemasangan pick up pulsernya seperti ini. Dan magnetnya masih terbilang kelihatan masih baru ya. Ini untuk dudukan spoolnya. Untuk dudukan pulsernya rapi pengerjaannya. Keluarnya kabel juga rapi, bagus. Tapi cuman pakai lem hitam aja sih yang jadi masalah. Harusnya pakai sealer. Untuk penempatan spoolnya juga bagus. Dan benar untuk magnetnya ternyata lokal. Tapi walaupun lokal bukan jadi masalah. Kenapa tidak ada hambatan atau resistansi ketika kruk as diputar. Ternyata setelah saya cek, si spool ini kurang masuk ke dalam, atau si magnet kurang keluar. Bisa dilihat di kira-kira seperti ini. Nah, jadi si magnet kurang lebih hanya menutup sampai sini, jadi tidak masuk semuanya. Nah, ya, kemungkinan itu yang menyebabkan magnet seperti ngelos, tidak ada hambatan. Kruk as itu center, cukup center kalau segini, menurut saya ya, cukup lumayan. Untuk toleransi kiri kanan juga ada, bagus. Untuk atas bawah ternyata sudah kena. Oke, temuan baru lagi. Sebelumnya kan kita sudah tes kebocoran kompresi pada klep. Untuk klep in itu aman. Untuk klep X kita coba masukkan bensin, langsung keluar di sela-sela klep. Awalnya dugaan saya itu klep nabrak atau nyundul piston, ternyata itu salah. Dan yang terjadi adalah ternyata si bos klepnya itu longgar. Tuh, bisa ikut muter. Harusnya kan bulat seperti ini. Untuk yang klep in ini ternyata sudah dilem. Ini pakai lem super glue kayaknya, karena pas ngebuka per klepnya itu agak susah. Jadi rapet. Untuk yang
bagian X seperti ini. Ini bisa diputar-putar tuh. Dan yang paling aneh adalah ini tidak bulat. Nih. Ini kan yang in bulat. Ini yang X lonjong atau alias oval. Kita coba masukkan tuh. Jadi ketika klep menutup rapat, dia nyerong mungkinnya seperti ini, jadi bocor. Nah, untuk penyebabnya bukan dari klepnya, bukan dari noken asnya, tapi dari penggunaan pelatuk klep tipe roller atau RRA seperti ini nih. Nah, ini biang keladinya kenapa si bos klepnya bisa oblak, jadi berbentuk opal. Jadi untuk tipe pelatuk roller umumnya yang dijual di pasaran itu khusus untuk penggunaan GL125, GL Pro, Mega Pro, dan Tiger. Jadi untuk penggunaan di head CBK3 atau GL100 itu tidak PNP. Secara singkatnya untuk pelatuk klep Tiger atau Mega Pro itu tidak sama dengan CBK3 atau GL100. Untuk CBK3 dan GL100 itu lebih pendek dibandingkan GL Pro, GL125, Mega Pro atau Tiger, lebih panjang ya. Kita buktikan. Coba pasang klep innya. Kemudian pasang seperti ini. Pastikan tidak ada yang nyerong ya pemasangannya, dan dilihat saja tuh, dia lebih mundur ke belakang. Dan sebetulnya untuk penjelasan penggunaan pelatuk klep itu sudah saya jelaskan secara rinci di video terpisah. Untuk linknya ada di pojok kanan atas atau nanti saya simpan di kolom komentar atau di deskripsi. Jadi ini harus ganti nih si pelatuknya. Kemudian untuk celah piston terhadap boringnya ini sudah saya bersihkan ya. Pistonnya juga ini sangat rapat, pakai pisan atau pakai banget. Untuk awalan masuknya memang lancar, tapi makin ditekan lebih ke dalam itu seret. Oh, ini pakai tenaga nih. Tuh. Makin ke atas makin seret. Ini solusinya gampang, tinggal di honing atau dihun ulang. Sekarang sedang proses mendial untuk derajat pengapian. Saya rubah lagi untuk derajat pengapian sebelumnya karena itu merupakan sebuah mahakarya kerajinan tingkat tinggi alias kurang rapi. Bisa dilihat di video itu hasil pembuatan pickup pulsar yang sebelumnya terpasang seperti itu. Kemudian untuk head juga bos klep sudah saya ganti dengan yang baru INEC, mudah-mudahan tidak longgar lagi. Klepnya juga baru, noken as juga saya belikan yang baru. Bos noken as juga saya bikinkan yang baru juga seperti ini. Untuk pelatuk klep saya kembalikan ke bentuk original, jadi tidak menggunakan roller. Nah, untuk penyebab kemarin untuk bos noken as yang retak itu ternyata ukuran bos noken asnya terlalu besar ketika dipasang di head. Jadi ketika dipasang itu kepres atau tertekan, jadi si bosnya retak ya, karena kurang pas itu ukurannya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Awalnya mau langsung pasang, tapi saya penasaran mau bersihin dulu atau cek kondisi pompa olinya, tapi ternyata setelah dibuka, wow,
hitam gosong. Ini kemungkinan yang punya motor jarang ganti oli atau mungkin selalu telat ganti oli alias jorok. Bisa dilihat seperti ini kondisinya, hitam. Dan setelah dicek lagi, lihat untuk jalur oli ke gearbox itu tertutup oleh kotoran. Itu harusnya ada lubang. Itu tuh. Kemudian untuk stud penekan kopling juga sudah modif seperti ini. Ini terlalu besar. Ampun. Kalau center tidak masalah, tapi ini kalau diputar tidak center ya, malah geol. Jadi saya mau cek dulu pompa olinya, saya mau lihat masih bagus apa enggak. Untuk spool sudah saya geser ke bagian dalam dan hasilnya seperti ini. Sekarang sudah ada tahanan. Awalnya benar-benar ngelos, udah bagus. Kemudian untuk seher atau piston yang seret, ini sudah di hun atau di honing. Sekarang sudah lancar tuh. Awalnya kan seret, bagian tengah ke atas, sekarang sudah lancar. Jadi ini tidak di quarter, ini hanya di huning ulang. Nah, itu hasil huningannya. Cross hatch atau pola silangnya juga bagus, cakep. Oke, mesin sudah beres dirakit. Ini tinggal kita coba nyalakan. Karburator bawaannya cuman manifold, pinjam dulu dari sini. CDI menggunakan Honda Grand. Kita coba nyalakan ya. Nah, sekarang kompresi padat. Nah, itu dia suara mesinnya. Alhamdulillah tidak berisik ya, halus, tidak ada suara aneh-aneh lagi, tidak ada suara mendengung seperti kata ownernya. Dan ya, mungkin segini dulu video peramajaan mesin Honda CB100. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa DM saya melalui Instagram atau Facebook juga bisa. Dan semoga kedepannya tidak ada lagi konsumen yang salah masuk bengkel. Terima kasih.